Shalom saudara jemaat FJ Kudus dimanapun Anda berada. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita menyembah Tuhan yang janjinya ya dan amin. Seperti mentari pagi, langkahku kau terangi, selalu sertai. Janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Kita sama-sama katakan saudara. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Seperti mentari pagi, langkahku kau terangi, selalu sertai. Janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Mari sama-sama saudara.
kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Pengharapanku di dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu,
percaya Tuhan, kami kan aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita ketemu kembali dalam online service kita. Dan dalam kesempatan yang baik ini saya juga menyampaikan bahwa kita belum beribadah di gedung gereja. Namun saya percaya ibadah tidak akan pernah berhenti. Dan justru hari-hari ini saya bersuka cita bahwa kita sedang belajar untuk menjadi gereja yang sesungguhnya. Yang hadir di rumah-rumah kita. Hadir dalam setiap kesempatan di hari-hari dalam setiap keberadaan kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana hidup saya dan hidup saudara menjadi sebuah kehidupan yang menghasilkan buah. Karena itulah yang Tuhan mau sebenarnya. Kenapa kita masih ada di hari ini? Kenapa juga kita masih hidup di pandemi seperti ini? Karena Tuhan mau hidup kita tidak sekedar hidup, tapi hidup yang menghasilkan buah. Yang saya sering mengatakan bahwa hidup itu harus menjadi keindahan di mana orang lain dapat melihat, menikmati, dan dapat menginspirasi hidup orang lain dengan keindahan hidup yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Keindahan hidup tidak berbicara tentang kesempurnaan. Tapi keindahan hidup berbicara tentang sebuah proses yang terjadi dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara, yang hari demi hari hidup saya dan hidup saudara mengalami apa yang namanya perubahan demi perubahan. Dari tidak baik menjadi baik. Dari gelap menjadi terang. Dari anak-anak rohani mengalami pendewasaan rohani. Dari hidup yang kacau menjadi sebuah kehidupan yang teratur. Kehidupan yang justru memiliki nilai-nilai kehidupan yang ditata dengan baik dan memiliki tujuan jelas kenapa kita masih hidup. Hari ini kita akan belajar tentang hidup yang menghasilkan buah. Yohanes 10 ayat yang ke-10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Anda tahu dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dibagi menjadi dua, yang kemudian itu sedang memperbandingkan tentang Yesus datang untuk apa bagi saya dan bagi saudara. Dan kemudian keberadaan setan, iblis ada untuk apa? Di bagian A dia katakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah tujuan dari yang gelap datang dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan dunia ini. Dia mau mencuri, dia membunuh, bahkan membinasakan setiap segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Tapi Yesus mengatakan bahwa dia datang untuk memberikan saya dan saudara hidup. Tapi tidak sekedar hidup. Ya, hidup di dalam segala kelimpahan. Hidup dalam segala keberadaan yang memang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Hidup yang tidak sekedar berbicara tentang berlimpahnya materi. Namun saya percaya dalam ayat ini Yesus mengatakan bahwa hidupnya dia, keberadaannya dia penuh memenuhi saya dan saudara semuanya. Sehingga kalau orang lihat saya dan saudara, mereka akan melihat Kristus.
Mereka akan melihat perbuatan-perbuatan baik daripada Kristus hidup dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudara semuanya. Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Saudara dikasih Tuhan hanya untuk mengingatkan Anda dan saya bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang karena kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan, dipilih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Dan ketika Tuhan memilih Anda dan saya, dan Anda diselamatkan oleh karena keyakinan Anda dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian kita melanjutkan kehidupan kita dalam hari-hari ini, ada tujuannya. Kenapa Anda hidup sampai hari ini? Saudara dikasih Tuhan. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi hidup itu ya adalah sebuah perjalanan di mana Anda sedang pergi. Saudara ya. Dan waktu engkau pergi itu ada tujuannya engkau pergi. Ya, tujuannya adalah engkau harus menghasilkan buah dalam perjalanan kehidupanmu sampai ke titik garis finish di mana engkau dapat berkata bahwa finish well. Ya, engkau telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Tapi sebelum pertandingan itu berakhir, maka hidup ini adalah sebuah perjalanan di mana engkau sedang berjalan pergi berdasarkan perintah daripada Tuhan untuk apa Anda hidup di muka bumi ini. Dan waktu kita pergi, ada buah yang harus kita hasilkan. Dan buah itu harus tetap adanya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Sangat menarik pada pagi hari ini saudara dikasih Tuhan, bahwa ada kata aku menetapkan kamu supaya kamu pergi. Apa yang Tuhan tetapkan? Tuhan menetapkan kita untuk dua hal penting dalam kehidupan ini. Yang pertama, Tuhan menetapkan kita supaya pergi. Dimanapun engkau berada hari-hari ini, engkau sedang ada dalam sebuah perjalanan yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi orang yang pergi. Apakah pergi itu? Pergi adalah orang-orang, saya dan saudara, yang mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian memilih untuk hidup di muka bumi ini dengan mengekspresikan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah arti kata pergi. Sekali lagi, pergi adalah orang-orang yang telah mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian memilih untuk mengekspresikan imannya lewat perbuatan-perbuatan, lewat sikap kehidupan, lewat perkataan-perkataan kehidupan yang keluar dari hidup kita setiap hari. Dimulai dari rumah kita, dimulai di jalan, di kantor-kantor, di sekolah, di kampus-kampus, bahkan di gereja. Hari ini untuk mengingatkan apa yang disampaikan Pastor Budi dalam khotbah sermon kemarin tentang perbuatan baik, saudara dikasih Tuhan. Anda bayangkan jika setiap orang Kristen hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Menyatakan iman lewat perbuatan-perbuatan baik dalam keseharian hidup mereka. Wow! Karena saya percaya setiap firman Tuhan yang dilakukan, yang diekspresikan dalam setiap kehidupanmu adalah kehidupan yang penuh dengan kuasa. Karena firman itu berkuasa. Setiap apa yang kau ucapkan dalam kebenaran firman Tuhan itu berkuasa untuk menciptakan sesuatu, berkuasa mengubah sesuatu. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi untuk mengingatkan Anda, Tuhan menetapkan kita untuk pergi.
menyatakan, mengekspresikan iman kita lewat kehidupan sehari-hari. Saya bilang tadi, dimulai dari rumah kita, dimulai dari keluarga kita, di jalan, di komunitas kita, di kantor, di perusahaan, atau dimanapun Anda berada. Saudara dikasihi Tuhan, gereja sedang hadir dimulai dari rumah-rumah kita. Orang-orang yang dalam rumah kita harus menikmati kehidupan iman yang diekspresikan oleh saya dan saudara. Kalau engkau seorang suami, pastikan bahwa istrimu, anak-anakmu menikmati iman yang diekspresikan lewat kehidupan. Kalau engkau seorang istri, pastikan suami dan anak-anakmu menikmati iman yang diekspresikan lewat kehidupan. Kalau engkau anak-anak, pastikan orang tuamu menikmati setiap kehidupan iman yang kau ekspresikan. Hal yang kedua, Tuhan menetapkan kita tidak saja untuk pergi, tidak saja sebuah hidup yang dalam sebuah perjalanan untuk menyatakan iman, namun Tuhan menetapkan kita untuk menjadi orang-orang yang menghasilkan buah. Yang menghasilkan buah. Sejak kita bertobat, di mana kita memilih untuk mengubah arah kehidupan kita dari mengikut gelap, kemudian memilih mengikut terang, dari hidup di dalam jalan-jalan yang salah, kemudian memilih kepada jalan-jalan kebenaran, mengubah arah hidup 180 derajat, mengubah pola pikir, kemudian mengubah tindakan demi tindakan. Dan ketika perubahan itu terjadi, itulah buah yang orang akan lihat terjadi dalam kehidupan. Siapa engkau dulu dan siapa engkau sekarang bisa dilihat oleh orang di sekitar kita. Dan yang dilihat orang itulah yang namanya buah. Buah yang Anda harus hasilkan dalam kehidupanmu adalah buah kebenaran. Apa kebenaran yang kau hidupi hari-hari ini dibandingkan dengan saat Anda dalam proses perjalanan kehidupan dalam pertobatanmu? Adakah perbedaan yang orang bisa lihat, atau paling tidak Anda bisa merasakan perbedaan kehidupan kebenaran Anda hari ini dan hari-hari yang lalu? Contohnya dalam Anda menghadapi sebuah krisis apapun yang pernah terjadi dalam perjalanan kerohanian kita. Apakah cara engkau memandang, bahkan cara engkau berbicara, cara engkau bertindak dalam krisis-krisis di waktu yang lalu, kemudian kau bandingkan dengan krisis COVID-19 yang sedang kita hadapi hari-hari ini, apakah masih sama? Mungkin dulu engkau menghadapi dengan marah, mungkin kau hadapi dengan hati yang tidak tenang, mungkin kau hadapi dengan khawatir, takut. Tapi apakah hari ini masih sama engkau menghadapi COVID dengan takut, dengan khawatir? Kebenarannya adalah di setiap krisis apapun ada Tuhan di situ yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita, dan bahkan akan memberikan kita pertolongan. Dan jika kebenaran itu Anda hidupi, maka harusnya buahnya harus Anda perlihatkan sekarang dengan cara Anda menghadapi badai, menghadapi krisis dengan tidak takut, bahkan dikuasai oleh ketakutan, dengan tidak khawatir dan tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Saudara, hari-hari ini saya percaya bahwa sebagai orang Kristen, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang buahnya itu bisa dinikmati, yang buahnya itu tetap adanya, yang hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, justru buah-buah tersebut akan semakin enak untuk dinikmati, di mana hidup Anda dan saya semakin menjadi keindahan bagi orang lain. Menjadi orang Kristen bukanlah sekedar memeluk sebuah agama dengan menjalani rutinitas, saudara, melainkan bertumbuh menjadi seperti Kristus. Hal itu hanya dapat terjadi jika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Yesus itu hidup dalam hidup kita, dan mulai terjadinya sebuah perubahan demi perubahan yang dikerjakan Tuhan atas kehidupan saya dan kehidupan saudara. Terjadi sebuah perubahan dan kemudian menghasilkan buah dan bisa dengan kekuatan sendiri karena kita terbatas. Makanya saya bilang tadi, dalam perjalanan pertumbuhan kita mungkin bisa gagal.
Tapi keindahan hidup adalah di mana Anda terus terlihat ada sebuah progres, pertumbuhan, perbedaan kehidupan yang orang bisa lihat. Anda yang dulu dan Anda yang sekarang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perubahan yang dikerjakan Allah dalam hidup kita akan terlihat dari luar. Yang saya bilang tadi, itulah buah yang dihasilkan. Ya, supaya yang dimaksud oleh Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara, maka pastikan kehidupan Anda tidak sekedar hidup, tapi kalau engkau hidup, engkau harus hidup untuk menghasilkan buah. Pertobatan adalah pintu gerbang untuk menjadi kehidupan yang menghasilkan buah. Karena pertobatan harus terlihat dari buah yang engkau hasilkan. Setelah menerima Kristus, kita berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Karena gak mungkin ada buah yang muncul sendiri tanpa ada akar dan pohon di atas. Anda harus berakar dalam firman. Anda harus bertumbuh kuat dalam pertumbuhan rohani. Dan kemudian ada buah yang kau hasilkan. Ada perubahan yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Tidak sekali, dua kali, tapi terus-menerus. Perubahan tersebut nampak dalam karakter dan perilaku kita hari demi hari. Ada sebuah perjalanan yang menurut saya perjalanan yang gagal. Karena mereka nggak belajar untuk terus melihat betapa Tuhan rindu. Proses yang terjadi kepada mereka menghasilkan orang-orang yang kuat. Orang-orang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Itulah perjalanan orang Israel di padang gurun. Tuhan mau mempersiapkan satu bangsa yang kuat. Bangsa yang bergantung, melekat, dan mengandalkan Tuhan. Padang gurun adalah proses di mana mau mengubah mereka dari budak menjadi pemenang. Tapi Anda tahu semuanya, mereka gagal. Hanya di antara mereka mati di padang gurun karena itulah yang terjadi sebagaimana yang mereka minta. Lebih baik mereka mati atau kembali ke tanah perbudakan. Saya rindu setiap perjalanan iman kita adalah perjalanan yang berhasil, bukan gagal. Bukan berarti Anda dan saya tidak akan pernah jatuh, gagal. Tapi yang saya maksudkan adalah Anda akan terus menerus tanpa henti untuk terus berproses mengalami perubahan demi perubahan. Buah-buah pertobatan adalah perubahan karakter dari manusia lama yang penuh dengan dosa menjadi manusia baru. Dari hari ke hari semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Memiliki karakternya Kristus. Oleh karena itu, kalau kita masih hidup sampai hari ini, maka pilihlah untuk menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang menghasilkan buah. Sebagaimana yang Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat yang ke-22. Kalau dia hidup, dia mau memilih untuk menjadi kehidupan yang menghasilkan buah. Berbicara tentang Paulus, Anda akan paham apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Bagaimana hidupnya yang dulu, dan kemudian dia mengalami pertobatan dan hidup yang sangat signifikan terjadi dalam kehidupan. Apa yang dia banggakan, apa yang dia muliakan. Sebelum dia ketemu dengan Kristus, dianggap sampah oleh karena pengenalan dia akan Tuhan. Sehingga dia berkata bahwa kalau dia hidup, dia bekerja untuk menghasilkan buah. Kalau Anda hidup hari ini, hiduplah untuk menghasilkan buah. Yang buah itu bisa keluargamu nikmati. Yang buah itu bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar. Karakter haruslah menjadi karakter yang mau dibentuk hari ke hari. Sehingga orang bisa melihat sebuah perubahan besar terjadi dalam kehidupanmu. Saudara dikasih oleh Tuhan. Sebelum saya akhiri, untuk mengingatkan kita dan menekankan ini bagi kita semua. Perubahan untuk terus menghasilkan buah adalah sebuah proses setiap hari. Di mana ketika engkau berhasil mengerjakan satu proses, maka Tuhan mengatakan bahwa Anda orang yang berhasil. Besok ketika engkau ada di proses yang lain,
Dan ketika engkau berhasil melaluinya, Anda akan dikatakan Tuhan sebagai orang yang berhasil. Kalau mungkin Anda berkata hari ini adalah hari-hari yang sulit, tahukah saudara bahwa kesulitan adalah tanah yang bagus untuk pertumbuhan? Kalau itu tanah yang bagus untuk pertumbuhan, maka pohon, tanaman yang ada di tanah yang bagus, tanah yang subur, dia akan menghasilkan buah-buah yang lebat. Hari-hari ini kita mungkin ada di situasi yang tidak enak, nggak nyaman. Tapi hari-hari yang nggak enak dan yang nggak nyaman itu adalah kesempatan di mana perubahan terjadi. Dan Anda bisa menghasilkan buah yang bisa membuat orang lain menikmati berkat-berkat Tuhan. Orang-orang yang tidak tahu tujuan kenapa dia ada, kenapa dia sukses, kenapa dia mungkin banyak uang, kenapa pekerjaannya bagus, kenapa kedudukannya bagus, adalah orang-orang yang sebenarnya hidup untuk dirinya sendiri. Tapi orang-orang yang memahami kenapa dia sukses, kenapa dia kaya, kenapa dia berhasil, kenapa dia masih hidup, dan mengerti tujuan sekali lagi kenapa itu terjadi, adalah orang-orang sebenarnya sedang menghasilkan buah untuk orang lain bisa melihat Kristus lewat kehidupan saudara. Hari-hari ini dunia membutuhkan saya dan saudara untuk menyatakan iman dan menghasilkan buah. Hal yang sederhana, apa yang kau katakan ketika berjumpa dengan orang lain, ketika situasi krisis seperti ini? Apakah engkau mengatakan pengharapan? Apakah engkau mengatakan kehidupan? Apakah engkau memotivasi orang untuk terus bersemangat? Apakah engkau menjadi orang-orang yang terus menjaga iman di tengah-tengah situasi yang sulit? Saudara, itu sederhana sebenarnya, tapi dunia membutuhkan itu. Kata-kata yang membangkitkan iman, kata-kata yang membangkitkan harapan. Kalau engkau diberkati dengan berkat-berkat finansial, maka saya berdoa, apa yang Tuhan percayakan kepada engkau, ketika engkau mengerti tujuan itu kenapa ada kepada saudara, maka kita juga akan pakai bukan untuk diri kita sendiri lagi, tapi juga untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Bagi mereka yang hari-hari ini terdampak COVID yang begitu luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya katakan saya bersyukur gereja ini masih menyalurkan bantuan yang walaupun mungkin terbatas, tapi kita mengambil bagian untuk menjadi gereja yang menjadi jawaban bagi mereka yang memerlukan dan membutuhkan. Apakah engkau masih berdoa buat orang-orang di sekitarmu? Karena itulah buah yang harus engkau hasilkan dari dirimu yang dulu cuek, gak mau tahu, tapi sekarang peduli dengan orang lain. Paling tidak engkau mendoakan orang lain, mendoakan bangsa ini, mendoakan pemerintah ini. Kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, kedudukan, pencapaian haruslah menjadi alat untuk memberi dampak kepada orang lain. Itulah gereja yang sesungguhnya, dan itulah kehidupan yang menghasilkan buah. Tuhan memberkati saudara semuanya. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari di mana kami boleh belajar untuk menjadi kehidupan, untuk menjadi orang-orang yang menghasilkan buah. Tuhan ingatkan kami semua untuk pergi, menyatakan iman, mengekspresikan iman lewat perkataan dan tindakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kemudian kehidupan kami harus menjadi kehidupan yang menghasilkan buah-buah pertobatan. Yang buah-buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Sehingga ketika orang lain berjumpa dengan kami, mereka melihat Tuhan atas kehidupan kami. Biar firman Tuhan menjadi rema dan menjadi kekuatan bagi kami semua. Maka di masa-masa sulit, masa-masa krisis ini kami berdoa. Ini menjadi kesempatan yang baik, menjadi tanda yang subur untuk terjadinya pertumbuhan iman. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tumbuh kuat, tumbuh dewasa. Dan ada buah-buah yang kami hasilkan setiap saat dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu menjadi rema, jadi kekuatan, menjadi inspirasi untuk kami terus bersemangat menjadi orang percaya yang jadi gereja yang sesungguhnya. Terimalah berkat Tuhan dimanapun engkau berada.
Tuhan memberkati engkau dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Apa yang kau perlukan dan apa yang kau butuhkan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Terjadi terobosan demi terobosan dalam kehidupanmu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Dan hari-hari ini menjadi hari-hari di mana kita jadi gereja yang mengekspresikan iman lewat perbuatan-perbuatan, lewat perkataan-perkataan kita, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Tuhan berkati, tetap sehat, tetap semangat, dan selalu pakai masker. God bless you. Terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerima